Film-film dari A24 ini premisnya selalu menarik ya, dan Talk to Me yang barusan gue tonton juga demikian. Sekaligus jadi salah satu film horor favorit gue bulan ini. Di video ini gue akan ngebahas mengenai ending dari Talk to Me, jadi video kali ini akan berisi spoiler. Bagi kalian yang gak masalah, mari kita lanjut. Talk to Me adalah sebuah permainan memanggil arwah dan dilakukan untuk bersenang-senang. Kalau di Indonesia namanya jalangkung. Cara bermainnya adalah si pemain ini harus diikat terlebih dahulu, nanti baru deh menjabat patung berbentuk tangan terus bilang talk to me. Talk to me. Kemudian bakal muncul roh di depan mata si pemain. Setelah itu untuk si roh masuk ke tubuh pemainnya, si pemain juga harus bilang I let you in. I let you in. I let you in. Dengan begitu roh tersebut mampu menguasai tubuh pemainnya sebesar 100% mungkin. Sensasi kesurupan inilah yang menjadikan permainan ini mengasyikkan bagi Mia dan teman-temannya. Salah satu aturannya adalah kalau pengen ngelepasin roh dari si pemain, maka tangan pemain dan patung itu harus dilepas. Terus aturan lainnya adalah si roh ini nggak boleh lebih dari 90 detik berada di tubuh si pemain karena bakal jadi bahaya. Tapi ada satu masalah yang dihadapi para pemuda gila-gila ini, yaitu Riley, adik dari Jet, pengen nyobain. Gimana sih rasanya kesurupan? Walaupun awalnya alot karena Jet ngelarang adiknya untuk main kan, akhirnya ya Riley mencoba deh setelah mendapat izin dari Mia. Tapi karena umurnya masih di bawah 18 tahun, jadi dia cuma dikasih waktu 50 detik. Setelah roh itu masuk, yang ternyata roh itu adalah ibunya si Mia yang udah meninggal. Jadi Mia mencoba buat bicara lah dengan roh itu, yang ngebikin waktu yang udah ditentuin jadi terlewat. Sampai akhirnya Riley ini membenturkan kepala ke meja sampai keadaannya kritis. Dan disinilah permasalahan dimulai. Kalian ingat kan kalau pertama kali Mia jadi volunteer yang nyobain permainan itu pertama kali, roh yang masuk ke dalam tubuh Mia itu ngingetin Riley untuk lari. Dan ya bilang juga kalau Riley itu manis. Jadi dengan jelas roh itu ada ketertarikan dengan Riley. I like you. Terus Mia kan juga durasinya sebenarnya udah lebih dari yang ditentuin ya kan. Udah lewat durasinya tuh. Kita juga nggak pernah diberitahu apa dampaknya kalau sampai lebih dari waktu yang ditentuin. Jadi menurut gua kalau si pemain melebihi batas waktu yang udah ditentuin, maka roh itu bakal tetap di tubuh si pemain. Kayak yang kejadian di Mia. Karena walaupun dia udah ngelepasin tangannya dari patung tangan itu, si Mia ini tetap aja ngeliat hantu kan. Kayak hantu ibunya, bapaknya, terus hantu apalagi tuh yang di kamar. Terus dia ngeliat hantu itu ngemutin jari kaki mantan pacarnya, yang padahal Mia itu sendiri yang ngemutin jari kaki mantannya. Jadi bisa disimpulin kalau roh di tubuh Mia ini nggak keluar. Selain itu, kalau kalian ingat di awal film kan diliatin dengan apa yang terjadi kepada pemilik tangan sebelumnya, yaitu si Dakit atau siapapun itu. Kita ngelihat saudaranya Cole masuk ke pesta rumah yang rame waktu dia nyari di mana Dakit. Cole akhirnya menemuin si Dakit yang sendirian di sebuah kamar dan kelihatan jelas kalau Dakit kayak nggak sehat gitu. Terus kayak ngobrol dengan arwah ayah mereka. Kemudian si arwah ini juga kayak nyuruh Dakit buat membunuh Cole dan dirinya sendiri, buat ngehentiin mereka dari kejahatan. Yang akhirnya Dakit kemudian menikam Cole dan bunuh diri di depan semua orang di pesta itu. Mia memiliki pengalaman yang sangat mirip tetapi dengan ibunya. Di awal scene itu penting banget, jadi sayang kalau kalian ngelewatinnya. Ibu Mia meninggal beberapa tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun Mia berasumsi bahwa itu adalah overdosis yang tidak disengaja. Tetapi ayahnya selama ini mengetahui bahwa itu adalah bunuh diri. Dia bahkan memiliki surat bunuh diri ibunya yang dia bacakan untuk Mia setelah dia bertemu dengan patung tangan tersebut. Namun dapat dimengerti bahwa penolakan dan kesedihannya mengaburkan penilaiannya, yang akhirnya dieksploitasilah oleh si roh-roh itu. Setiap kali Mia bertemu dengan arwah ibunya di film ini, baik melalui penampakan atau waktu dia mengira Riley sedang berbicara dengannya, sebenarnya itu bukanlah ibunya, itu adalah roh jahat yang mengambil wujud ibunya untuk mengganggu si Mia. Sebenarnya roh itu bisa berubah bentuk. Salah satu buktinya adalah mereka ini bahkan mengambil wujud ayah Mia untuk mencoba menyakitinya. Baik Mia dan Dakit sebenarnya tidak melihat orang tua mereka, tetapi roh jahat yang mengeksploitasi kesedihan dan trauma mereka untuk menyakiti orang lain saat merasuki mereka. Mia bertekad buat ngebantu Riley yang sedang berada di rumah sakit, tapi Mia juga kerasukan.
Jadi apapun yang menurutnya akan membantu Riley sebenarnya adalah apa yang diinginkan oleh roh yang merasukinya. Mia yakin bahwa dia perlu membunuh Riley untuk menyelamatkannya dan mengakhiri penderitaan Riley yang secara permanen akan menjaga jiwa Riley di alam roh selamanya. Ingat, kita sudah tahu sejak pengalaman pertama Mia dengan tangan bahwa roh-roh itu mengarahkan pandangan supernatural mereka pada Riley. Intinya tertarik dengan Riley lah. Mia menculik Riley dan bawa Riley pakai kursi rodanya ke jalan raya di mana Mia ini berencana buat membunuhnya. Jet tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkan adiknya dan Mia sendiri melompat ke jalan raya dan mati. Gue lebih yakin Mia ini bunuh diri ngelompat ke jalan sih daripada teori kalau Jet yang ngedorong Mia. Karena di awal kan diliatin Mia sama Riley itu ketemu dengan kanguru yang sekarat. Terus Riley bilang, akhiri penderitaan kanguru itu yang artinya suruh dibunuhlah, ditabrak gitu. Walaupun Mia sudah injak gas, tapi dia tiba-tiba ngerem dan kelihatan kalau dia tuh nggak tega. Sama kayak di ending ini, Mia awalnya emang pengen ngebunuh Riley, tapi bisikan arwah ibunya itu yang bikin dia nih kayak sadar gitu kalau roh yang berbisik itu bukan ibunya. Karena setiap kali Mia dapat bisikan, roh itu selalu manggil Mi. Tapi yang di ending ini enggak, si roh ini cuma bilang we'll have him forever. Nah, disinilah Mia berhenti terus bunuh diri dan adegan kecelakaan di ending ini keren banget sih. Kalau kalian bertanya Mia masih hidup enggak, ya jelas mati pak. Alasannya adalah waktu Mia ini berdiri, orang-orang di sekelilingnya kayak ngehampiri Mia kan. Nah kalau misalkan ada orang yang abis kecelakaan, terus tiba-tiba si korban ini berdiri, pasti ditanyain dong, kamu nggak apa-apa gitu kan. Tapi di adegan ini nggak ada. Dan orang-orang juga nggak ngelihat tubuh Mia berdiri terus jalan gitu. Cuma ngelihat ke bawah doang, yang berarti Mia yang berdiri itu sebenarnya adalah rohnya doang, sedangkan tubuhnya ya tergeletak di jalan, mati gitu. Lalu kita ngelihat roh Mia ini di rumah sakit, dimana dia menyadari bahwa Riley sudah sembuh total, terus ayahnya juga kayak udah sembuh gitu. Dan ini adalah semacam apa ya, gambaran masa depan yang bisa dilihat oleh Mia lah. Dan ya akhirnya Mia sekarang menjadi roh. Dan yang bikin gua terkejut adalah roh Mia ini muncul juga waktu permainan Jalangkung Indonesia ini dimainin sama orang-orang Latin gitu ya. Endingnya keren. So ya sekian penjelasan gua mengenai film Talk to Me. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat. Talk to me. The spirit.